Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asrul Huda Fadil Rahman. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang beberapa teori-teori linguistik. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu teori dari John Rutherford dan teori dari Noam Chomsky. Pada kesempatan kali ini, yang pertama, kita akan menjelajahi konsep-konsep menarik dari teori linguistik yang dikemukakan oleh seorang ahli bahasa bernama John Rutherford atau yang biasa dikenal dengan Ford. Ford menawarkan pemahaman yang dalam tentang bagaimana bahasa bekerja dengan fokus pada konteks. Konteks dalam bahasa. Menurut Ford, konteks adalah kunci dalam memahami bahasa. Ini mencakup berbagai hal seperti bagaimana kata-kata diucapkan, fonologi, bagaimana kata-kata dibentuk, morfologi, apa arti kata-kata tersebut, semantik, dan bagaimana kata-kata digunakan dalam situasi tertentu. Menurut Ford, bahasa adalah kumpulan konteks-konteks itu yang bekerja bersama untuk membentuk makna. Tingkatan bahasa. Menurut Ford, beliau ini mengatakan bahwa bahasa memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, fonetik, leksikon, morfologi, sintaksis, dan semantik. Setiap tingkatan memiliki unsur-unsur penting seperti fonem di tingkat fonetik, morfem di tingkat morfologi, dan sebagainya. Ford lebih fokus pada tingkat fonetik, cara kata-kata diucapkan itu, dan tingkat semantik, arti kata-kata. Makna dalam bahasa. Menurut Ford, makna dalam bahasa adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa pada tingkat yang sama. Misalnya, makna suatu kata tidak bisa dipisahkan dari konteksnya. Kata malam memiliki makna yang berbeda tergantung pada kata-kata yang mengelilinginya, seperti gelap. Ford juga membedakan antara arti gramatikal, bagaimana kata-kata bergantung satu sama lain dalam kalimat, dan arti fonologis, bagaimana suara kata-kata berinteraksi. Analisis prosodi. Si Ford ini juga dikenal karena apa? Karena analisis prosodinya yang membahas bagaimana struktur kata dan pola suara memengaruhi makna itu. Ini juga termasuk hal-hal seperti jumlah suku kata, urutan suku kata, dan karakteristik suara kata tersebut. Jadi, dengan memahami konsep-konsep yang diajukan oleh John Rutherford ini, kita dapat lebih baik memahami bagaimana bahasa bekerja dalam konteks yang berbeda dengan fokus pada konteks dan makna. Kita dapat melihat bagaimana kata-kata membentuk arti dan bagaimana mereka digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Selanjutnya yaitu teori linguistik dan menurut Noam Chomsky. Perlu diketahui, Noam Chomsky ini adalah seorang ahli linguistik Amerika. Teori-teori Chomsky telah mengubah cara kita memahami bahasa, khususnya dalam bidang psikolinguistik. Nah, mari kita pahami dulu fase-fase pengembangan teori Chomsky ini. Teori Chomsky tentang tata bahasa berkembang melalui beberapa fase. Ini termasuk fase generatif transformasi klasik, teori standar, hingga fase teori penguasaan dan ikatan. Setiap fase ini muncul karena adanya kritik dan usulan untuk menyempurnakan teori Chomsky. Tata bahasa dan kompetensi bahasa. Chomsky percaya bahwa untuk memahami tata bahasa suatu bahasa,
Kita perlu memiliki teori umum yang didasarkan pada data ujaran dari penutur asli bahasa itu. Ini memungkinkan kita untuk membuat aturan umum yang dapat memprediksi semua kalimat yang bisa dihasilkan oleh penutur bahasa tersebut. Chomsky membedakan antara kompetensi pengetahuan tentang bahasa dan performansi penggunaan bahasa dalam kehidupan nyata. Aspek kreatif penggunaan bahasa. Menurut Chomsky, penggunaan bahasa oleh manusia sangat kreatif dan inovatif. Setiap kalimat yang diucapkan merupakan hasil dari kompetensi linguistik kita, bukan reaksi mekanis terhadap rangsangan. Penggunaan bahasa tidak terbatas oleh kebiasaan atau pola yang telah dilatihkan. Keuniversalan struktur dasar linguistik. Chomsky percaya bahwa ada prinsip-prinsip dasar yang universal dalam tata bahasa setiap bahasa. Ini adalah struktur abstrak yang ada dalam pikiran manusia sejak lahir. Tata bahasa merupakan bagian dari organisasi intelek nurani manusia yang berperan penting dalam proses pemerolehan bahasa. Perbedaan antara struktur dalam dan struktur luar. Dalam teori Chomsky, ada perbedaan antara struktur dalam, konsep yang lebih abstrak dan fundamental dalam pikiran kita, dan struktur luar, bentuk konkret kalimat yang sebenarnya diucapkan. Melalui analisis tata bahasa generatif, kita dapat memahami hubungan antara keduanya. Jadi, dengan memahami konsep-konsep dari teori Noam Chomsky tadi, kita dapat melihat betapa kompleksnya bahasa dan bagaimana manusia menggunakan bahasa dengan cara yang kreatif. Teori Chomsky membantu kita memahami bahwa ada struktur dasar yang universal dalam setiap bahasa yang membentuk dasar dari kemampuan kita dalam menggunakan bahasa. Saya harap teman-teman yang menonton pada kesempatan video kali ini dapat memahami apa yang telah saya jelaskan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.